Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Norman Bernardo. Kali ini saya akan membahas tentang aktuator. Tapi sebelum masuk ke itu, saya akan sedikit flashback ke belakang tentang materi yang sebelumnya sempat saya sampaikan juga, yaitu mengenai sensor dan transducer. Transducer itu memiliki inputan dan outputan yang berbeda. Inputannya biasanya dari sensor, kemudian diproses sama transducer, baru diteruskan ke aktuator. Nah, aktuator di sini tugasnya sebagai eksekutor ataupun pelaksana. Biasanya aktuator ini mempunyai lengan mekanik ya, lengan mekanik ataupun lengan yang berlubang jadi alur gitu ya. Nanti di dalamnya ada dimasukkan untuk menggerakkan, misalkan memutar potensiometer atau dan lain sebagainya ya. Nah, aktuator ini sebetulnya juga mempunyai prinsip kerja untuk mengkonversi ya, atau mengubah sinyal atau energi listrik menjadi gerakan mekanik ya, karena tadi disebutkan juga dia memiliki lengan mekanik ya untuk menggerakkan piranti selanjutnya ya, dan bisa dari selain mengkonversi juga menguatkan sinyal tersebut ya, jadi bisa terbaca atau bisa dieksekusi gitu ya. Jadi selain penguat juga untuk pengkonversi, lalu juga bisa untuk menyamakan ya. Jadi misalkan kekecilan dibesarkan, kalau bentuknya beda juga bisa dirubah sesuai dengan yang dibutuhkan selanjutnya. Kemudian untuk klasifikasinya ada beberapa macam klasifikasi ya. Yang pertama adalah aktuator pneumatik, kemudian aktuator mekanik, aktuator hidrolik, dan aktuator elektrik. Nah, di sini saya hanya akan membahas contoh-contoh dari aktuator elektrik. Jadi aktuator elektrik merupakan aktuator yang bekerja mengubah sinyal atau energi listrik menjadi energi mekanik atau gerakan dari lengan mekanik dari aktuator tersebut ya. Jadi kebanyakan dia sistem kerjanya menggunakan coil ya, coil yang berubah menjadi, yang ketika dialiri listrik berubah menjadi magnet di situ ya. Nah, untuk contoh-contohnya yang pertama adalah selenoid. Nah, selenoid ini biasanya dipakai untuk sistem untuk buka tutup katup ya, karena selenoid ini adalah katup ya. Jadi cara kerjanya, di dalam itu ada sebuah katup-katupnya itu adalah sebuah plunger ya. Di plunger ini di sekitarnya dikasih lilitan ya. Nah, lilitan tersebut saat dialiri listrik dia akan membuat yang medan magnet di atasnya dan menarik plunger dari bawah ini naik ke atas. Jadi otomatis saluran yang sebelumnya ditutup oleh plunger dia akan tertarik ke atas dan membuka katup tersebut. Nah, setelah periode tertentu atau settingan tertentu listrik sudah dihentikan, maka dia akan otomatis tertutup karena di situ juga ada spring ataupun pegas. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya adalah motor DC ya. Kita pas waktu kecil juga sering lihat ya motor DC itu kayak di mobil-mobil yang Tamiya gitu ya. Jadi sumber arusnya jadi DC ya. Nah, untuk membuat dari listrik DC ke gerakan itu kan di dalam motor DC tersebut ada magnet ya, dan di dalamnya tersebut ada kumparan ya. Nah, setelah dialiri listrik lewat berasnya ya, jadi dia akan berputar menggerakkan roda gigi yang disambungkan dengan poros armatur tadi ya. Nah, kemudian ada lagi motor AC, cuma berbeda sumber dari, kalau yang tadi kan DC dari baterai atau aki atau penyimpanan listrik lainnya, kalau ini dari listrik langsung ya. Jadi dia cara kerjanya sama, dia dialiri listrik di armaturnya, jadi GGL tersebut yang tidak tersebut memutarkan kumparan.
Kemudian ada unit servo ya, unit servo tersebut. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, dia memiliki rangkaian yang seperti alur gitu ya. Jadi di bawahnya ada potensiometernya. Jadi di saat motor menggerakkan gear dengan rasio tertentu, nah ada satu atau dua gear yang terhubung dengan potensiometer ya. Potensiometer tersebut maka akan ikut berputar dan akan kembali lagi ke posisi semula saat sudutnya sudah terlampaui ya. Jadi ada beberapa sudut yang dia tuh bisa maksimal muternya, habis itu balik lagi karena memang gerakan mekanik dari aktuator tadi ya gitu. Jadi cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.